teman-teman semuanya, dalam perjalanan saya menjadi seorang yang dimana saya ikut kegiatan-kegiatan, di situ kita selalu di doktrin dengan doktrin kebencian terhadap agama-agama lain, dan di situ membuat saya semakin benci dengan agama-agama yang saya anggap itu adalah agama yang di luar agama Allah, begitu ya pada saat itu. Lalu kemudian setelah itu puji Tuhannya, karena Tuhan begitu baik, ternyata saya nggak tahu kalau di balik kebencian saya ada kasih Tuhan yang dinyatakan melalui proses perjalanan saya dari pembenci menjadi orang yang justru mengikut Yesus. Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Ya teman-teman, siapa sangka seorang muslimah yang begitu taat beragama, yang dulunya begitu membenci kekristenan dan selalu menolak nama Yesus, kini justru memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena paksaan, bukan karena harta, tetapi karena hatinya terus mencari satu hal yang tidak pernah ia temukan, yaitu kepastian keselamatan. Di tengah pergumulan batin, air mata, dan ketakutan kehilangan segalanya, ia mulai mengenal kasih Tuhan Yesus yang mengubahkan hidupnya. Inilah kisah nyata perjalanan iman yang mengejutkan banyak orang. Dari seorang pembenci Kristen menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dan mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya, perjalanan spiritual dari tidak percaya, dari pembenci menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita saksikan kesaksian selengkapnya dari seorang murtadin. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan memulainya. Apa yang membuat saya bisa menjadi murid Kristus, padahal saya dulunya adalah seorang yang justru anti Kristus atau anti Kristen ya. Ada muncul pertanyaan di pemikiran saya bahwa orang hidup yang diciptakan Tuhan, tentunya kita bukan justru akan diberikan sanksi, ancaman neraka, sementara kita tidak tahu harus bagaimana dan kemana arah tujuan surga itu berada. Nah, itu sebabnya dulu saya selalu banyak mempertanyakan tentang keselamatan di dalam iman saya dulu. Nah, apakah nabi yang saya ikuti sudah dipastikan masuk surga? Lalu kemudian guru agama saya mengatakan bahwa belum tentu. Nah, dari situ muncul pemikiran saya untuk wah ini berarti guru saya kurang ilmu. Jadi saya masih lagi banyak bertanya kepada guru-guru lain. Bahkan ketika saya akhirnya ke perantauan dan saya juga mencari guru yang lain, seorang ustadz yang lain, namun kemudian jawabannya tetaplah sama. Nah, dari situlah teman-teman memicu saya terus mempertanyakan tentang iman saya dulu mengenai keselamatan yang saya anut, begitu ya. Apakah benar saya ini sudah dipastikan masuk surga, atau jangan-jangan saya nanti sudah maksimal masuk neraka. Nah, inilah hal-hal yang saya takutkan, dan neraka adalah bagian yang menakutkan bagi diri saya pribadi. Walaupun begitu teman-teman, saya memiliki keraguan yang cukup, karena saya di mana tempat ketika saya mempertanyakan tentang keselamatan di dalam iman saya dulu, kemudian mereka memiliki jawaban yang sama. Jawaban mereka selalu tidak memiliki kepastian dan ketetapan yang tepat, begitu ya. Lalu di situ saya mulai ada terus pergumulan yang cukup panjang untuk mencari kebenaran tersebut. Dan kemudian saya saya bertemu dengan komunitas-komunitas yang menurut saya adalah orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, dan kemudian saya anggap mereka adalah guru-guru dan juga sahabat-sahabat saya yang memberikan kenyamanan kepada saya, yang tidak menolak ketika kita bertanya, dan selalu dijawab sama mereka, begitu ya. Lalu kemudian setelah itu saya berjumpa dengan kawan-kawan di mana kelompok ini yang tidak saya sadari ternyata adalah kelompok organisasi yang memberontak di negara ini.
organisasi yang ingin mengubah negara ini menjadi negara Islam Indonesia. Nah, di situ saya masuk dan saya berpikir ketika saya di situ, saya mendapatkan kebenaran dan juga kepastian sehingga saya fokus di organisasi ini. Nah, teman-teman semuanya, dalam perjalanan saya menjadi seorang yang dimana saya ikut kegiatan-kegiatan di situ, kita selalu di doktrin dengan doktrin kebencian terhadap agama-agama lain, dan di situ membuat saya semakin benci dengan agama-agama yang saya anggap itu adalah agama yang di luar agama Allah, begitu ya pada saat itu. Lalu kemudian setelah itu puji Tuhannya, karena Tuhan begitu baik, ternyata saya nggak tahu kalau di balik kebencian saya ada kasih Tuhan yang dinyatakan melalui proses perjalanan saya dari pembenci menjadi orang yang justru mengikut Yesus. Nah, perjalanan saya menjadi pengikut Kristus diawali karena waktu itu saya sebelum ke itu ya, sebelum saya masuk Kristen, saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya, di mana saya dulu sempat harus konflik dulu dengan keluarga karena keluarga saya tidak setuju ikut organisasi itu. Kemudian mereka mencari bantuan untuk menjemput saya, yang pada akhirnya dengan bantuan aparat bisa saya dijemput. Dan kemudian setelah saya dijemput, di situ saya mengalami proses pemulihan untuk keluarga, untuk kembali seperti Islam yang pada umumnya, Islam normal. Lalu kemudian di situ ternyata saya justru malah terngiang dengan kata ancaman yang diberikan oleh organisasi saya, yang membuat saya menyingkir jauh tanpa sepengetahuan keluarga saya sendiri. Dan saya bersembunyi jauh, mencari tempat pekerjaan yang di luar pulau. Nah, kemudian di situ saya bekerja selama 2 tahun, saya kembali lagi. Nah, setelah saya kembali, saya berkumpul lagi dengan keluarga besar saya. Setelah itu mereka ingin menjodohkan saya. Nah, dari situlah awal mula membuat saya merasa saya sangat putus asa. Bagi saya tidak ada tempat kenyamanan sama sekali. Jadi di satu sisi saya dapat ancaman dari organisasi saya dulu, satu sisi saya ditekan harus dijodohkan oleh keluarga saya. Nah, pada saat itu kemudian saya pergi. Nah, setelah itu saya mengambil keputusan untuk bisa dikatakan putus asa. Saya mempertaruhkan kehidupan saya. Saya mulai mempertaruhkan keputusan saya. Ya sudahlah kalau begitu, saya putus asa. Saya balik ke lokasi di mana tempat kelompok-kelompok saya terdahulu yang sempat saya tinggalkan. Saya bertaruh nasib di situ. Kalau saya diketemukan sama mereka, artinya saya akan kembali dengan kelompok mereka. Tapi kalau saya tidak ditangkap sama mereka kembali, saya akan berdiri sendiri untuk menjalani kehidupan saya sendiri. Nah, seperti perjalanan secara ini saya sampaikan dengan singkatnya. Kemudian dengan perjalanan waktu, saya berjumpa dengan seorang pria yang kemungkinan dia dekat dengan saya dan dia menyukai saya, dan di situ dia ingin serius dengan saya, dan ternyata pria tersebut adalah orang Kristen. Dan saya tidak menyangka di situ kenapa ini tidak Kristen. Dan dia ingin serius. Ketika dia ingin serius, kemudian saya katakan, kalau kamu ingin serius dengan saya, maka kamu harus masuk Islam. Nah, ternyata dia tidak mau, yang pada akhirnya kami berpisah gara-gara agama. Dia tetap berpegang kepada imannya Kristen, saya tetap berpegang kepada iman saya Islam. Nah, tanpa disangka, singkat cerita, ada sekitar 2 bulan dan 3 bulanan di situ kami putuskan. Nah, setelah putus, saya kan ada tinggal tuh di satu kos, itu ada berdua dengan perempuan, satu kos saya di situ. Nah, saya di situ posisi sudah putus ya, kami sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian saya bermimpi.
Nah, saya mimpi bertemu dengan Yesus. Nah, saudaraku, inilah momen yang menentukan hidup saya. Tapi sebelumnya tuh saya ceritakan bagaimana prosesnya. Malam itu saya tanpa menduga sama sekali, saya mimpi ya ada pohon yang rindang, kemudian ada lapangan yang berwarna hijau, rumput-rumput, kemudian ada orang yang berjubah, kemudian dia membuka tangannya lebar-lebar dan dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kata-kata yang pertama tuh belum terlalu yang jelas banget gitu ya. Nah kemudian saya terbangun, ini apa ya? Saya terkaget-kaget gitu teman-teman. Nah ketika saya terkaget, saya terbangun, saya anggap ya sudahlah, cuma mimpi ini begitu ya. Cuma saya setelah besoknya itu pagi itu saya berpikir, wow, apa ya maksud mimpi itu ya? Kayak seperti jawaban dari pertanyaan saya selama ini. Lalu kemudian besok malamnya lagi, saya dikasih mimpi dengan seperti lokasi yang sama, ya dengan pohon yang rindang. Lalu kemudian ada tangga, 7 tangga yang menaiki ke pohon itu. Lalu kemudian saya disuruh naik tangga itu, dan di puncak tangga itu ternyata ada salib. Nah, ketika saya sudah naik salib itu, saya disuruh meluk salib. Salib itu saya peluk dan dia berubah menjadi manusia dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang kata kedua itu lebih jelas, saudara. Nah, ketika kata-kata itu saya langsung terbangun. Bagi saya, ini hal yang sangat aneh. Kenapa mimpi itu datang kedua kali dengan kalimat yang saya cari sebenarnya. Kalimat yang saya rindukan. Karena sekian lama saya punya pertanyaan-pertanyaan yang itu membuat saya sangat ketakutan dengan namanya neraka, teman-teman. Di situ ada jawaban, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dalam pikiran saya, itulah sesuatu yang saya cari. Tetapi, ada hal yang membuat saya ragu, karena ada tanda salib. Bagi saya, tanda salib itu adalah tanda yang mengajak saya untuk masuk ke dalam kekafiran. Dan dari situ saya mengalami kepanikan yang luar biasa. Dan setelah saya panik di situ, saya menyebut dengan bacaan-bacaan yang dulu saya lantunkan, ya. Lalu kemudian ketika saya terus mencoba untuk menolaknya, bukan justru itu lari kalimat itu, tetapi kalimat itu semakin mengiang-ngiang di telinga saya, hampir mengejar kehidupan saya, menjadi seperti melekat dalam pikiran saya. Padahal itu cuma dalam mimpi, tetapi kalimat itu seperti terngiang di telinga saya dan juga di dalam pikiran saya, yang membuat saya tuh semakin lemah, walaupun saya berusaha bagaimana caranya untuk menolak kalimat itu, tetapi di situ saya tidak mampu sebagai manusia biasa. Saya sudah melakukan usaha dengan cara sholat tahajud, dengan baca-bacaan sholat yang saya anut dulu, doa-doa yang saya panjatkan, tetapi justru kalimat itu tetap tertolak atau tertangkis. Doa-doa itu tetap tertangkis oleh satu kalimat yang dalam mimpi saya. Nah kemudian sekitar 3 mingguan di situ, karena posisi saya sudah mulai hampir stres gitu ya teman-teman ya. Di satu sisi adalah pergejolakan bagi diri saya pribadi, satu sisi adalah jawaban saya, tetapi satu sisi ini adalah kekafiran. Lalu pada akhirnya saya bertanya kepada teman saya kos tadi, itu kebetulan muslim juga sama saya, cewek ya, yang pada akhirnya saya bertanya kepada dia, di sini ada gereja enggak? Akhirnya teman saya mengatakan bahwa ada kak di sana. Oke, tolong antarkan saya. Teman-teman, ketika saya pergi ke gereja, bukan tujuan saya langsung menjadi Kristen. Saya pergi ke gereja bertujuan untuk di mana pendeta itu bisa meramal mimpi saya, karena ada tanda salib itu berarti orang Kristen yang tahu. Dan tanpa saya duga, ternyata disitulah Tuhan mempertemukan saya, dan hamba Tuhan itu memperlihatkan bahwa kalimat yang dalam mimpi saya bukan hanya sekedar kalimat biasa, melainkan ternyata perkataan Yesus yang tertulis secara jelas seperti halnya dalam mimpi saya. Nah singkat ceritanya teman-teman sudah tahu ya, di mana saya berkesaksian bahwa saya fokus kepada tulisan di dalam Injil itu, membuat saya kaget, semakin kaget. Ini kaget kedua kali jadinya ya. Yang pertama kaget dari mimpi saya, kok begitu. Mimpi yang kedua,
lebih kaget lagi ternyata ada tertulis di dalam kitab Injil itu. Nah setelah itu saya ditawari untuk saya terus silakan katanya membuka ini sebentar ya, membuka waktu untuk welcome, untuk menerima saya, untuk kapan saja saya belajar katanya. Sebenarnya saya tidak mau niat, tetapi karena berhubung saya di rumah selalu merenung, berpikir, wah kalau ada satu jawaban yang luar biasa, pasti ada hal-hal yang luar biasa lagi di situ. Nah, di sini teman-teman adalah titik keputusan yang harus saya ambil, karena bagi saya, disinilah saya menemukan kebenaran yang sejati, dan saya senang mempelajari Alkitab, dan hamba Tuhan juga terbuka untuk mengajari saya tentang Alkitab, dan saya fokus dengan Alkitab, dan saya mulai mengerti siapa itu Yesus. Kalau dulu saya tahu bahwa Yesus bagi saya itu hanyalah Isa, Nabi. Tetapi ketika saya mempelajari Alkitab, Yesus itu bukan hanya sekedar Nabi, melainkan Dia Tuhan. Dan selain itu saudara, kalimat yang disampaikan membuat saya memiliki suatu pencerahan dan pengharapan, di mana Yesus betul-betul membuka hati saya dan memberitahukan petunjuk-petunjuk yang saya minta, dan Dia memberikan jawaban atas pergumulan saya dari dulu mengenai keselamatan akhirat, maksud saya. Ya, nah dari situ saya berpikir bahwa wow, di sini saya ditantang oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan bertanya kepada saya, apakah mbaknya sudah yakin bahwa mbak sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mbak? Saya bilang saya siap. Baik, kalau begitu nanti mbaknya pulang ke rumah, berdoa, tutup pintu, tutup jendela, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu teman-teman, saya di situ langsung saya mengikuti doa yang dimana hamba Tuhan suka doa lipat tangan, tutup mata saja begitu ya. Nah, ketika saya menyebut bahwa Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan dengan saya gambarkan dengan gambaran yang seperti halnya kita orang yang belum mengalami, sulit ya. Tapi ini adalah bagian kesaksian pribadi saya merasakan sesuatu seperti terbuka, pikiran saya terbuka, saya merasakan damai yang luar biasa, seperti halnya saya ini sudah bagian di dalam di mana lokasi Yesus itu berada, begitu. Saya merasakan damai dan pikiran saya sangat terbuka. Dan disitulah saya mendapatkan momen yang harus saya putuskan untuk saya harus betul-betul saya terima Yesus. Dan disitulah saya merasa ketika tadi saya mempertaruhkan nasib saya, kalau saya ketangkap lagi dengan kelompok saya, maka saya akan kembali dengan mereka. Tetapi jika tidak tertangkap dengan mereka, maka saya akan menjalani kehidupan saya sesuai dengan karakter saya. Ternyata di situ saya ditangkap Yesus, saudara. Saya ditangkap Yesus, dan saya mulai terus mempelajari Yesus. Saya mulai belajar menjadi pengikut Kristus dan bisa membedakan mana yang pengikut Kristus dan mana yang bukan, teman-teman. Lalu teman-teman kalau misalnya boleh tanya, apa yang menjadi pergumulan saya ketika saya udah menjadi Kristen? Kalau pergumulan saya menjadi Kristen sebenarnya tidak terlalu berefek yang bagaimana gitu untuk keluarga saya. Hanya saja yang membedakan adalah ketika saya sudah menjadi Kristen, ada sebagian keluarga saya, kalau bapak sama ibu saya itu berbeda. Mereka melihat perbedaan karena ketika saya dulu, saya anak dari keluarga anak bungsu dari ke-10 saudara. Jadi saya tuh anak yang paling manja, yang paling maunya menang sendiri gitu biasanya ya. Nakal, paling berani sama orang tua. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, ada perubahan dari pribadi saya. Saya mulai sopan, mulai mengerti, menghormati orang tua. Nah, kemudian mereka salut dengan saya. Tetapi yang membuat tidak suka itu dari kakak-kakak saya. Nah, kakak saya menganggap bahwa ketika saya sudah keluar dari agama saya yang dulu, salaman saja itu dianggap najis, tangan saya pun najis. Jadi mereka sudah menganggap saya ini adalah orang yang tidak layak untuk menjadi bagian keluarga. Nah, itu adalah salah satu bentuk
salah satu bentuk pergumulan diri saya sejak saya menerima Yesus. Belum lagi mungkin dari lingkungannya, lingkungan pun juga menganggap beda kitanya. Yang tadinya Islam, terus biasa ngikutin rutinitas, kok saya jadi beda. Yang lain pada sholat, saya nggak sholat, begitu ya. Nah, ini adalah bagian pergumulan yang saya alami. Dan kalau melihat kondisi dan mental saya jelas, itu gimana ya teman-teman? Yang biasa tadinya nyaman, saya yang biasa anak manja, seolah-olah semua punya saya. Dan bapak saya itu paling sayang sama saya. Nah, ketika dalam berkeputusan untuk menjadi orang percaya, itu sudah tidak lagi memiliki suatu kondisi yang stabil seperti biasanya. Saya merasa tersisih, walaupun di bagian sisi lain bapak dan ibu saya merasa bahwa nggak masalah lah beda agama, tetapi mereka berpikir nanti kalau masuk Kristen pasti masuk neraka, ya bebannya di situ. Dan mereka berpikir salah juga, walaupun mereka melihat perubahan dari diri saya, dari sikap saya. Lalu kemudian hal-hal yang mungkin menyakitkan teman-teman ya, hal-hal yang menyakitkan atau bisa saya katakan kita kehilangan kenyamanan, kita kehilangan seperti kehilangan orang tua, karena sejak saya dibilang najis, apalagi di saat-saat lebaran saya tidak bisa berkumpul dengan mereka, saya selalu merasa sedih. Hal itulah yang membuat saya sangat sakit, karena yang biasa saya bisa berkumpul dengan mereka, tetapi sejak saya sudah menjadi orang Kristen seperti orang asing dan saya tidak dianggap, dan itu adalah momen yang paling menyakitkan sebenarnya. Tetapi saya percaya bahwa Kristus yang selalu menjadi penghibur saya, Roh Kudus yang selalu menguatkan saya, dan Yesus yang selalu ada di setiap persoalan saya. Sehingga saudara-saudara, saya bisa sampai di sini, bisa semangat untuk menyampaikan kabar baik, selain pengalaman masa lalu, di mana saya punya pikiran-pikiran yang sangat buruk tentang kekristenan. Di situ saya justru sekarang saya semangat untuk menyampaikan dan memberikan jawaban dari kesalahpahaman teman-teman kita dulu yang dari Islam ketika memandang kekristenan. Dan kalau masalah penolakan sebenarnya mungkin ini ya, mengenai tentang warisan gitu ya. Jelas kita tidak punya hak di situ teman-teman. Jadi pergumulan kita memang murni pure bahwa untuk bagian kehidupan sehari-hari kita, kehidupan untuk saya sendiri, untuk berdiri, untuk berjalan sendiri, saya hanya mengandalkan Tuhan. Karena kalau di bagian itu menurut agama saya dulu jelas kita sudah tidak lagi memiliki hak untuk itu sudah aturannya begitu. Walaupun sempat orang tua bilang begini begitu, ternyata dari pihak saudara saya sendiri sepertinya ya namanya harta teman-teman ya, kita tidak bisa memaksakan. Bagi saya Yesuslah pemenuhan itu. Dia memenuhi hati, ketika hati tentram, dia yang memenuhi segala keluh kesah kita, memberikan penghiburan kepada kita, sehingga apapun sudah kita akan bisa lewati dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat buat kita untuk kita menjalaninya teman-teman. Dan untuk kalau misalkan ditanya menyesal nggak kalau menjadi orang Kristen, tentunya enggak. Justru bagi saya penderitaan adalah suatu pembayaran pembayaran yang itu pun belum sepadan. Penderitaan saya belum sepadan dibanding dengan keselamatan yang saya dapati melalui karya Kristus di kayu salib, di mana saudara tahu tanpa Kristus saya akan terus dibayang-bayangi yang namanya dosa. Saya akan terus memiliki rasa kecemasan dan ketakutan mengenai tentang akhirat saya. Karena bagi saya neraka adalah hal yang sangat menakutkan. Oleh sebab itu, ketika saya dulu di dalam kehidupan saya dulu yang lama, dalam agama saya semula, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Justru di dalam Kristuslah saya menemukan
jalan dan kebenaran dan hidup itu, karena Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri, maka saya yakin saudara, di dalam Kristuslah kita mendapatkan pengharapan yang tegas dan jelas. Nah, untuk kalau bicara tentang penguatan ya, yang menguatkan saya, jelas itu adalah Kristus. Kristuslah yang menguatkan saya. Kalau teman-teman misalnya bertanya, siapa yang pertama kali lebih tahu tentang, siapa yang lebih tahu terlebih dahulu awal mula yang orang saya ketahui, yang saya beritahu tentang saya Kristen, itu teman saya, satu kos. Jadi satu kos itu dia yang lebih tahu dari awalnya bagaimana saya proses menjadi Kristen, dan kami akhirnya sampai justru menjadi Kristen sama-sama, belajar sama-sama, kemudian sampai baptis sama-sama. Nah, kemudian kami menjalani kehidupan yang sama-sama juga. Nah, itu teman-teman, saya rasa mungkin di situ dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti Pak Nusri, saya akan jawab lagi. Demikian dulu mungkin Pak Nusri ya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Fatima sudah bercerita kepada kita apa dan bagaimana kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pikir kita sama bahwa tidak ada keinginan untuk kita untuk jadi Kristen, sebab memang dari kecil kita dididik untuk menolak kekristenan, bahkan kadang ada di dalam diri kita roh untuk membenci orang-orang Kristen. Dan karena itu kalau ditanyakan kenapa jadi Kristen, ya tentu kita akan menjawab dengan satu jawaban yang mantap. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang punya kerinduan untuk jadi Kristen, tetapi iman Kristenlah yang menghampiri kita. Bukan begitu Ibu Fatima? Iya, siap. Iya. Bu Fatima mengalami proses yang luar biasa juga. Dan apa sesungguhnya tekanan terberat yang dialami oleh Ibu Fatima saat berada dalam proses itu? Ya, kalau untuk masalah tekanan berat buat saya itu justru ketika saya sudah menjadi Kristen itu sudah berkeluarga. Ketika sudah berkeluarga, saya merasa bahwa wah, saya pikir orang Kristen itu baik-baik. Orang Kristen itu saya pikir ya orangnya penuh kasih gitu. Nah, ternyata saya itu mendapatkan pergumulan dari luar dan dalam. Dan itu adalah tekanan yang menghantam saya lebih dalam lagi, yang membuat saya hampir putus asa. Saya sempat hampir putus asa. Jadi dalam keputusasaan saya itu sampai saya sempat menghujat Tuhan lagi. Saya kecewa dengan Tuhan. Kok begini hasilnya? Gitu ya. Jadi saya sampai ngamuk ya, teriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku sudah nggak mau ke gereja lagi. Aku sudah nggak mau kenal kau lagi karena saking kecewa. Dan itu tekanan yang luar biasa. Belum lagi saya sudah tersisih dari keluarga saya. Saya sudah dijauhi dari kakak-kakak saya. Jadi saya sudah tidak lagi ikut nimbrung dengan biasanya lebaran kita bisa makan bersama. Dan itu tidak bisa saya nikmati lagi. Bahkan semuanya hilang dari saya. Kemudian ketika saya berkeluarga, saya mengalami hal yang tekanan yang luar biasa lagi. Saya sudah seperti sendiri. Dan seperti mengalami sebatang kara begitu. Tetapi disitulah Yesus bekerja. Ketika saya ungkapkan saya sudah tidak kuat Tuhan, saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tidak mau kenal kau lagi. Kristus bicara kepada saya di telinga saya. Audible Pak. Dia bicara, "Hai, Tuhan punya rencana yang indah buat kamu." Nah, perkataan itu ajaibnya itu bisa membuat saya bangkit. Dan saya menganggap persoalan saya adalah persoalan yang sangat kecil. Nah, itulah kuasa Tuhan yang saya nyatakan dalam tekanan saya. Di balik tekanan, ada kuasa Tuhan yang menghibur saya, yang memberikan kekuatan kepada saya. Itu Pak. Iya. Jadi Ibu Fatima mengalami tantangan yang berat ketika sudah berada di dalam kekristenan. Semacam kaget ya ketika ada sikap-sikap yang kita pikir tidak Kristiani begitu yang dialami oleh Ibu Fatima, bahkan sampai menghujat Tuhan. Wah, itu bagi saya itu tekanannya udah berat banget ya. Ya. Udah berat banget. Tapi mau bunuh diri saya mau bunuh diri. Ya, coba ceritakan sedikit tekanan seperti apakah, difitnah atau bagaimana? Ya, coba ceritakan sedikit saja kepada kita.
Ya, tekanan saya itu dari keluarga yang tadi saya bilang saya sudah menjalin keluarga, saya sudah bersuami begitu. Ya, akhirnya suami saya membuat tekanan yang membuat saya justru semakin putus asa dari sikap-sikapnya, perlakuannya. Terus kemudian saya mengingat lagi, ya, nanti saya mati masuk neraka nih kalau saya mati. Ya, pada akhirnya saya masuk kamar mandi dengan tangisan, dengan putus asa, saya kecewa, saya luapkan, saya teriak-teriak dengan Tuhan Yesus. Makanya seperti saya katakan, saya tertekan tuh karena apa, Pak? Bukan hanya keluarga sendiri, secara keluarga kecil saya. Saya sudah kehilangan kenyamanan saya. Saya sudah kehilangan keluarga saya. Saya sudah tidak lagi bisa menjalani kehidupan selayaknya seperti saya dulu alami. Misalnya Lebaran, kita bisa makan-makan bersama, lalu kemudian kita bisa tertawa bersama dengan mereka. Dan hal itu sudah saya tidak nikmati lagi. Dan saya hanya fokus dengan kehidupan baru saya. Nah, dari situ saya mengalami keputusasaan. Belum lagi lingkungan yang menganggap kita ini orang di luar mereka, yang berbeda begitu ya. Jadi kata hujatan, kata hinaan karena kita miskin gitu ya, kita masih dalam hidup tahap masih berenang-renang, kemudian lah maksudnya masih usaha dalam tahap-tahap penderitaan gitu. Belum punya apa-apa sama sekali gitu waktu itu. Ya, Bu Fatima, kita menyapa dulu penonton yang aktif di live chat maupun juga yang sedang menonton dan tidak aktif di live chat. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau bertanya langsung ke Ibu Fatima, silakan masuk, link sudah ada dibagikan. Dan sambil menunggu saya akan terus bertanya. Ibu Fatima tadi bilang bahwa orang pertama yang Ibu Fatima sampaikan keinginan untuk jadi Kristen adalah teman. Ya kan? Iya, teman. Teman. Nah, coba ceritakan lagi, sedikit lagi, bagaimana reaksi teman itu? Apakah dia menyambut, menolak, atau ragu-ragu, atau seperti apa? Nah, justru dia malah justru, oh gitu ya Kak. Nah, makanya dia sampai mau belajar sama saya bareng. Selain nunjukin gereja itu, dia juga bareng ikut belajar sama saya. Pada akhirnya jadi Kristen, kita belajar bersama, baptis bersama bareng juga, semuanya bareng. Tapi itu teman itu udah Kristen bukan? Belum Kristen. Belum Kristen. Oh, sesama Muslim begitu ya? Satu kos itu berdua masih Muslim. Oh, malah dia mau ya, dia respon mau ya? Malah respon mau. Dan Jadi pada saya akhirnya ceritakan, dia juga, dan pada akhirnya dia juga menjadi orang percaya. iya, jadi orang percaya. Karena pada saat itu saya ngeluh kan, saya kesel, saya orang stres, dapat mimpi yang terengah-engah itu saya selalu curhat terus sama dia kan. Dia sampai begitunya, yang pada akhirnya dia manggil temannya yang orang Kristen, keluarganya apa tuh, ada yang sudah masuk Kristen tapi ada yang sudah masuk Kristen, kasih tahu ke saya, coba kamu cerita itu. Terus si orang itu ngomong gini, oh kamu terpanggil, oh kamu terpanggil apa gitu bahasanya dulu tuh. Saya kok heran, aneh ini bahasa apa sih maksudnya terpanggil? Jadi membuat saya asing kata-kata itu, jadi saya nggak gubris kata-katanya si orang itu. Tapi Bu Fatima punya teman-teman yang Kristen nggak sebelum ada mimpi, sebelum mendapat mimpi ataupun nggak pernah kenal Kristen. Hanya satu kos saya nama itu satu kosan saya itu dia punya bibi atau punya apa gitu loh, katanya sudah Kristen. Makanya pada saat saya lagi pusing, saya lagi stres, dia manggil si yang dia punya tantenya itu. Ya. Dan menarik, dia belum ya. Kristen, yang satu kontrakan saya itu belum Kristen. Ya, Bu Fatima, kita masih menunggu. Kalau ada teman-teman yang mau gabung, yang mau masuk untuk bertanya langsung ke narasumber ya. Bu Fatima, jadi kapan saat Ibu menyampaikan kepada orang tua? Saat menyampaikan ke orang tua itu, saya posisinya kan ceritanya saya udah merasa bahwa wah saya selama ini udah segitu lamanya saya dibohongin tentang Islam. Yang pada akhirnya saya di bus tuh Pak, perjalanan pulang di bus. Itu saya ngoceh sama orang di sebelah saya. Saya menceritakan tentang Muhammad apa gitu kan. Nah yang pada akhirnya saya diturunkan tuh di bis itu, diturunkan sendiri sama tukang bis ini. Bis. Nah saya bingung waktu itu, saya belum paham kenapa saya diturunkan. Ya pada akhirnya pulang. Pas saat pulang tuh pertama kali, ya jelas itu bapak saya udah menjadi Kristen gitu kan.
Nah, kemudian saya ngobrol nih, waktu kebetulan saya main di tetangga saya, dan Pak Ustadz saya itu nyamperin saya. Itu Ustadz guru saya dulu. Ya, kamu itu kok jadi Kristen gitu kan. Nah, terus saya menceritakan lagi tentang Muhammad. Oh, mulai berapi-api lagi saya. Mulai menyampaikan tentang Muhammad lagi kepada Ustadz saya. Oh, akhirnya lapor ke bapak saya. Pas sudah lapor ke bapak saya mau disidang sama bapak saya. Ini dok, katanya. Kamu tadi ngomong ini soal Muhammad ini. Ya, padahal pada saat itu saya belum punya mental untuk saya berani gitu, belum. Sama bapak saya tetap saya takut. Jadi saya bilang, enggak kok Pak, saya enggak ngomong gitu, enggak. Gitu dulu saya. Itu pertama kali saya kasih tahu memang bapak saya. Nah, Dari pihak keluarga ya. memberitahu itu reaksi apa yang terjadi? Bagaimana reaksi mereka? Dia nggak terlalu bereaksi yang lebih, kata dia agama sama saja, ya lakukanlah yang baik, seperti itu aja bapak saya. Karena yang fanatik ini bukan bapak saya, tapi kakak-kakak saya yang terlalu fanatik. Kalau bapak saya nggak terlalu. Bu Fatimah, itu ada pertanyaan, tolong tanyakan pada Bu Fat dari mana saja mendapatkan ide untuk konten sehari-hari. Jadi ide konten sehari-hari itu dari saya sendiri. Gimana ya? Ya, konten sehari-hari itu jelas dari saya sendiri mengalir, karena kenapa saya semangat untuk menyampaikan kebenaran setiap hari, karena saya punya pengalaman di masa lalu ketika saya dulu Muslim, kan selalu punya pikiran yang salah terhadap kekristenan. Nah, saya punya kesempatan, pikiran saya dulu pasti juga itu adalah pikiran Muslim sampai sekarang. Jadi itulah yang membuat saya selalu memberikan edukasi, dan saya membuat konten-konten yang selalu memberikan edukasi. Saya mau tanya lagi nih, masih penasaran saya dengan proses yang dialami oleh Ibu Fatimah. Ketika orang udah tahu bahwa Ibu Fatimah murtad, ya, menjadi seorang murtadin, adakah sikap-sikap yang menyakitkan hati? Apakah ada dipersekusi atau dibully? Seperti apa sikap mereka ketika mereka tahu bahwa Ibu Fatimah udah Kristen gitu loh, udah murtad? Dari pihak keluarga atau dari dari keluarga, bisa dari masyarakat sosial, masyarakat di lingkungan, atau mungkin teman-teman Bu Fatimah? Kalau dari keluarga tadi saya sudah bilang bahwa mereka menganggap saya itu udah kayak orang asing ya. Tangan saya aja najis salaman dengan mereka gitu kan. Pasti, ya. Apalagi bulan puasa seperti itu, bulan lebaran itu, wah dari situ saya udah kapok, gak berani lagi salaman dengan mereka karena mereka sudah menganggap tangan saya itu najis gitu kan. Nah, untuk masalah lingkungan, saya sempat memang saya mengikuti kelompok-kelompok sel gitu ya. Jadi ketegasan saya mengenai tentang firman Tuhan mengatakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, terkadang mereka itu seperti malah justru menutupi kebenaran dan tidak berani bicara kebenaran. Dan saya lantang pada saat itu. Nah, mereka menganggap bahwa karena saya mungkin Kristen baru, jadi dianggapnya saya adalah orang yang apa sih kayak gitu kan. Masih baru kemarin sore lagi ibadah menjadi orang Kristen, masa ngajar gitu kan. Jadi sempat juga mendapatkan bulian dari komunitas saya. Ya, tadi dikatakan bahwa hampir menyerah ya, tapi cuman hampir ya, tidak sampai kemudian menyerah ya, tidak sampai kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi kan? Enggak. belum yang ke situ. Tapi bisa jadi waktu itu kalau Tuhan nggak panggil saya lagi, nggak nolong saya lagi, ya sudah selesai, saya balik lagi pasti. Tapi waktu hampir menyerah itu kan sudah hidup bersama dengan orang Kristen itu ya? Ya. Nah, proses pengenalan sampai pada tiba pada keputusan yang besar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berapa lama ya Bu Fatimah? Oh, kalau menerimanya itu saya memang justru sebelum menikah. Iya, berapa lama proses pengenalan sampai pada keputusan itu? Keputusan itu sampai 3 bulanan ya, 3 bulan setelah saya mendapatkan proses yang tadi perjumpaan saya dengan Yesus. Dan saya mengalami pembelajaran terlebih dahulu. Setelah pembelajaran dari hamba Tuhan kan meyakinkan saya untuk saya sudah siap belum, sudah yakin belum dengan Yesus. Nah, ketika saya katakan saya yakin, baru di situ saya disuruh berdoa secara pribadi yang tadi saya katakan. Dan itu adalah keputusan
yang saya membuat saya yakin betul bahwa Yesus adalah Tuhan karena saya belajar gitu. Tapi kan orang bilang lah keputusan itu terlalu cepat karena baru 3 bulan. Dibandingkan misalnya yang lain ada 14 tahun belajar. Kalau masalah penerimaan proses Yesus secara ini lagi Pak, itu proses pembentukan lagi ya. Manusia lama itu beda, manusia baru beda lagi. Itu proses dalam keluarga kita menjalani menjadi pengikut Kristus itu bukan hanya kita yakin Yesus itu Tuhan. Itu yang tadi saya katakan. Yang pertama kali itu saya proses menerima Yesus adalah Tuhan itu tadi. Tapi untuk pertobatan itu panjang prosesnya. Untuk pertobatan beda Pak. Pertobatan secara pribadi, saya anggap begini Pak, maksudnya gini. Orang mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, saya tidak langsung ujuk-ujuk berubah masalahnya. Saya hanya yakin Yesus adalah Tuhan. Tapi saya belum belajar penuh siapa itu Tuhan dan bagaimana ajarannya. Dan apa rencananya Yesus itu belum saya tahu. Saya hanya fokus Yesus adalah Tuhan saya. Tetapi saya belum mengenal bagaimana ajarannya dan saya belum tahu apa rencananya. Nah, proses pertobatan kan kita harus tahu Pak, apa rencana Tuhan kan? Nah, itu melalui proses hidup saya. Melalui proses hidup saya murni sekalian. Jadi prosesnya itu malah sesudah dibaptis ya? Ya, setelah dibaptis, baru mengalami tekanan ya. Jadi proses itu mulai terasa, proses dari Tuhan itu mulai terasa ketika sudah menerima materai ya, dibaptis, dan itu awal untuk mengalami penderitaan yang lebih besar mungkin ya. Ya, di situ masalah bertubi-tubi itu di situ malah. Ya. Kemudian Ibu Fatimah ya waktu belajar kepada hamba Tuhan, tentu di gereja tertentu, apa Ibu Fatimah belajar? Apakah hanya siapa Yesus atau bisa diceritakan? Apakah ada argumen-argumen? Kalau di dalam gereja jelas itu. Contoh begini. Kenapa suaranya putus? Ya, contoh begini Bu Fatimah, saya waktu pertama kali saya masuk gereja, ya, itu saya masih ada protes dalam pikiran saya tentang pendeta yang masih berkhotbah, yang sedang berkhotbah. Ya, karena pikiran saya kan menerima ajaran-ajaran dari guru-guru, dari orang tua, ya, selama saya Islam itu tentang iman Kristen yang tidak ada yang benar. Ya, saya masih protes itu. Ya, sehingga waktu mendengarkan khotbah itu pikiran saya kayak menolak. Tapi satu hal, saya masuk gereja yang membuat hancur hati itu ketika dengar musik memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya ingin tanyakan kepada Ibu Fatimah waktu belajar selama 3 bulan itu kepada pendeta, apa saja yang Ibu pelajari selain meyakinkan kepada Ibu Fatimah bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, kalau proses untuk mengetahui Yesus itu Tuhan jelas kita membaca bagian-bagian Alkitab. Oh ternyata ini, kenapa Yesus itu dianggap Tuhan begitu kan? Nah tetapi itu pun saya bukan hanya fokus di pengajaran itu Pak. Kuasa-kuasa yang tidak bisa saya ceritakan itu adalah ada hal panggilan tadi. Saya sudah yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya kalau bukan Roh Kudus bagaimana kita bisa memahami? Tetapi pada saat itu saya masih juga masih menganggap bahwa Alkitab salah. Ada banyak kesalahan gitu. Iya, walaupun saya yakin kenapa saya menganggap Yesus itu Tuhan? Karena saya tidak mampu menolak panggilan tadi aja. Itu saja. Ini jujur saya katakan bahwa mungkin pikiran jahat sedikit juga ada. Karena posisinya saya tidak mampu menolak panggilan Yesus tadi. Dan pada akhirnya saya hanya fokus, Yesus Tuhan ini tuh ternyata. Kenapa dia dianggap Tuhan itu begini? Tetapi walaupun begitu, saya masih menemukan kesalahan-kesalahan dalam Alkitab. Pada saat itu saya, ini kok begini. Ini kok ajaran kok begini, ngeri amat. Karena belum terlalu paham bagaimana itu Alkitab yang sesungguhnya. Karena cara memandang Alkitab itu dengan cara pandang agama saya dulu. Jadi saya masih anggap bahwa itu ada banyak kesalahan. Tetapi untuk mencapai sisi ketuhanan Yesus, saya sudah mulai memahami kenapa Yesus itu dituhankan. Gitu Pak. Untuk masalah mengenai nyanyi-nyanyi, karena saya dulu pernah ngejek, saya pernah ngebully. Ada tetangga saya tuh satu kan pernah nikah.
sama orang Kristen, dia nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya gitu kan. Saya ketawa-ketawain, saya sama teman-teman saya itu ngebully mereka. Nah, itu lucu, itu lihat tuh, nasi luyang, segoloyang, kita bahasa segoloyang itu bahasa Jawa. Itu apa namanya, bulian lah kepada mereka. Nah, saya udah tahu kalau orang Kristen itu nyanyi-nyanyi gitu. Jadi saya udah gak asing. Lalu ini, apa yang meyakinkan Ibu Fatima sehingga begitu yakin kalau Alkitab itu firman Tuhan dan benar adanya? Kan tadi ada protes bahwa Alkitab salah dan bla bla dan seterusnya. Nah, adakah ayat yang Ibu Fatima baca sehingga yakin bahwa Alkitab ini benar gitu loh? Ya, makanya tadi saya bilang bahwa ketika saya tadi belum disadarkan Tuhan sepenuhnya untuk mempelajari Alkitab, saya kan memakai cara pandang agama di sana. Ya. Nah, itu disadarkan oleh karena ini pergumulan saya pribadi. Ini gimana sih? Saya terus kayak menuduh Alkitab gitu kan. Saya pergumulan pribadi lagi di sama Tuhan. Dan Tuhan itu seperti menyadarkan diri saya untuk mengetahui kalau kita memandang suatu ajaran dengan kacamata di luar, ya jelas kita tidak akan bisa memahami. Ternyata saya disuruh harus fokus kepada kitab ini, bukan masa lama, bukan kitab yang lama. Jadi saya seperti dikasih hikmat seperti itu, yang pada akhirnya, ini toh ternyata. Dan itulah makanya kenapa saya berapologet sekarang itu memahami apa yang harus saya katakan, karena saya ini bagian pengalaman pribadi saya. Ternyata selama ini kenapa sih kita ini sebagai umat Islam selalu salah, umat iman Kristen, karena pandangan Islam dipaksakan ke Kristen, jadinya pandangan Kristen dipaksakan di Islam. Jadi itulah yang membuat kita selalu salah paham tentang kekristenan. Nah itu loh Pak, karena itu adalah bagian pengalaman saya, di mana saya dulu nggak bisa Alkitab, ini kok cerita kok gini-gini, ini kok ngeri amatnya ada pembunuhan juga gini, padahal kita saya dulu juga ada pembunuhan biasa aja kali. Tapi di situ saya kok aneh gitu Pak. Jadi Ibu Fatima membaca Alkitab dengan kacamata Islam. Iya. Ya kan? Padahal teman-teman juga yang ada di live chat atau mungkin juga ada teman-teman saudara kita yang Islam menonton ini, kita tidak boleh memandang iman Kristen dari kacamata Islam, ya, atau membaca Alkitab dari kacamata Islam. Kita harus membaca Alkitab dengan kacamata iman Kristen. Kenapa? Karena logika Islam dan logika Kristen itu berbeda. Ya, contoh, kok Allah itu punya anak, ya kan? Allah itu punya anak, dan ini kami diajarkan Allah itu tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Dan kami gunakan itu untuk menolak paham Kristen atau doktrin Kristen atau apa yang tertulis di Alkitab bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, padahal ini beda, tidak bisa. Sebab apa yang tertulis di lam yalid walam yulad, di situ anak dalam pengertian biologis kan begitu kan? Sementara anak bagi Yesus Kristus itu bukan dalam pengertian biologis, ya, karena berbeda, cara pandang berbeda. Karena itu kalau ada yang bertanya, kalau Allah beranak siapa bidannya? Ya, dia berpikir bahwa setiap anak itu hasil biologis. Padahal tidak selalu. Karena ada anak Jawa, ada anak Betawi, ada anak Jakarta, ada anak Medan, ada anak Sulawesi. Nah, kalau Sulawesi beranak, siapa bidannya? Ada anak Tangga. Kalau Tangga beranak, siapa bidannya? Jadi, logikanya yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi kekeliruan saya juga Ibu Fatima memandang Alkitab dari kacamata kami masih Muslim. Tapi hari ini kami mengerti, ya toh, Bu Fatima? Ya kan? Nah, apa yang Ibu Fatima sampaikan tadi adalah dia mau menjawab pertanyaan dirinya sendiri gitu loh. Itulah yang dia munculkan dalam konten-konten setiap hari.
dia mau menjawab kesalahpahaman dia sendiri, ya, dia sendiri terhadap iman Kristen, terhadap Alkitab, terhadap Tuhan Yesus dan seterusnya. Ya, saya kira begitu kan, Bu Fatima? Ya, bukan hanya itu, bicara tentang utusan pun itu Ya. juga berbeda pandangannya dengan Islam. Nah, disitulah konteks saya selalu menyajikan edukasi. Nah, kenapa utusan ini apa? Dan itu dalilnya selalu ada di konteks saya. Bu Fatima, bicara lagi proses dan keputusan besar yang Ibu ambil yang merubah seluruh hidup daripada Ibu Fatima sendiri. Saya mau tanya dulu, Ibu Fatima anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ke-10 dari saya yang terakhir dari saudara. Dari 10 bersaudara. Seperti Ibu Ita semalam ya, Bapak Ibu ya. Ibu Ita semalam juga adalah anak ke-10 dari 10 bersaudara. Anak bungsu. Ya. Jadi rupanya ini anak bungsu ini yang selalu dipanggil Tuhan loh. Saya anak ke-15, ya kan? Paling bungsu. Anak ke-15 dari 15 bersaudara. Tapi 15 itu saya anak ke-15 dari ayah saya. Tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Paham? Wow. Anak ke-15 dari bapak saya, tapi anak ketiga dari ibu saya. Paham? Wah, poligami. Ya, itu dia. Jadi saya ini adalah produk keluarga poligami. Nah, saudara-saudara itu yang 9 itu reaksinya seperti apa? Ya itu tadi, jadi reaksi mereka tuh lebih fanatik kalau kakak-kakak saya daripada orang tua saya. Karena orang tua saya tuh mungkin melihat perubahan diri saya, karakter saya yang tadinya saya rada arogan gitu kan, namanya terakhir anak cewek lagi kan. Nah jadi dari kakak-kakak saya yang sinis gitu terhadap saya. Bahkan sempat puasa sebelum Lebaran itu, yang sebelum masalah saya dianggap najis sama mereka, saya itu seperti dianggap binatang waktu pada buka puasa. Kakak saya bilang, senang kamu, udah gak puasa, senang, mikir kamu senang gitu. Jadi sudah gak kayak bukan bagian dari keluarga itu, sudah dianggap asing, bahkan dianggap kayak anjing. Jadi Ibu Fatima sempat diusir dari keluarga ya? Bukan diusir pulang pergi gitu, enggak, maksudnya pada saat ya namanya ini psikologi ya, mental. Pada saat puasa, pada sahur, pada buka puasa, karena saya udah nggak puasa, katanya nggak boleh makan bareng, saya menyingkir sana, kamu udah kafir sana, ini sana, jangan bareng sama kita, pergi sana. Gitu, kayak anjing lah. Dianggap najis ya? Iya, dianggap. Ya, jadi tinggal kesadaran kita mau bertahan atau mau pergi. Ya. Ya, sampai ya nangis, jadi kayak gimana ya, kesedihan selalu, dari situ membuat saya trauma. Yang pada akhirnya nggak mau lagi berkumpul-kumpul dengan mereka karena sudah dilanjutkan lagi sampai katanya tangan saya najis lah apalah. Dari situ kayak ada rasa sakit hati terhadap keluarga. Hanya saja Yesus mengajarkan untuk mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Justru disinilah saya begitu semangat untuk menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga saya juga, termasuk puji Tuhan, ibu saya sebelum sempat dipanggil sudah terima Yesus secara pribadi dengan Puji Tuhan. ya Jadi beberapa berapa orang yang terima Yesus dari sekian bersaudara itu? Baru ibu saya dengan ya satu lagi saya merahasiakan, jangan sampai nanti yang dengar nanti malah jadi konflik lagi. Ya. Jadi ada lagi yang sudah mulai percaya dari keluarga. Ibu itu menerima Tuhan Yesus setelah berapa tahun Ibu Fatima jadi Kristen? Baru, jadi ibu saya kan baru meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi beberapa bulan yang lalunya itu baru terima Yesus secara pribadi. Ya, maksudnya usia kekristenan Ibu Fatima itu berapa tahun? Wah, saya udah berapa tahun? Kan 2001 saya terima Yesus. Berarti sekarang tahun 2026, berarti berapa ya? Hitungnya udah puluhan tahun, Pak. Berarti ya. Iya. Kenapa saya bertanya ini, Bu? Kenapa saya tanyakan ini? Karena ibu saya 19 tahun saya doa,
baru dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau dibaptis. 19 tahun. Ya. Jadi ada harga yang kita bayar kan? Ya kan? Jadi bukan gampang untuk menjadi Kristen itu. Dan luar biasa apa yang dialami oleh Ibu Fatima, di mana keluarga besarnya menganggap dia najis, saya juga alami. Ya. Sehingga keputusan saya adalah, dan itu dapat mimpi juga, saya harus pergi dari keluarga saya itu. Ya. Dan saya pergi ke gereja. Saya dituntut ke gereja. Parahnya, sampai di gereja nggak diterima Pak, Bu. Saya nggak diterima Bu Fatima waktu datang ke gereja. Mereka keberatan dengan keterangan agama di KTP saya itu masih Islam. Jadi ditolak. Ya. Itu luar biasa juga ya. Ya. Sampai saat ini belum ada. Silakan Bu Fatima. Ya, sebenarnya ibu saya waktu itu ketika saya dibilang najis, tangan itu kan geger nih kan, waktu itu kejadian itu, peristiwa itu sampai ibu saya pingsan kan karena saya dikatain begitu sama kakak saya. Itu ibu saya sempat bilang begini, "Do, aku ikut agamamu saja, Do." Itu sempat udah baru Kristen itu saya. Jadi untuk berikrar terima Yesus itu ya baru menjelang sebelum beliau meninggal itu. Sempat dibaptis? Belum sempat dibaptis karena waktu itu posisinya saya kepepet Pak. Jadi gini, tantangan yang terberat ini bukan hanya saya jadi Kristen. Tantangan terberat lagi dari keluarga saya adalah ketika saya menjadi content creator. Nah, itu yang membuat mereka semakin marah. Karena ada satu video di mana katanya saya berdebat dengan Gus Baha. Nah, Gus Baha itu adalah tadi sempat putus ya. Jadi Gus Baha itu adalah tokoh yang disanjung dari bagian keluarga saya. Nah, ketika ada video yang katanya saya debat dengan beliau, mereka ngamuk marah. Saya diinterogasi pulang. Nah, kesempatan mereka berusaha untuk kembalikan saya supaya balik lagi saya Islam. Sekaligus mereka protes, mereka dicari kesalahan saya disidang. Saya datang ke keluarga saya, dipanggil, katanya ibu saya sakit gitu doang ngomongnya. Nah, ternyata saya itu disidang sama keluarga saya, 6 kakak saya itu nyidang saya, dari saya datang jam 2 sampai maghrib. Diinterogasi dan mereka berusaha untuk saya, ya siapa tahu saya bisa balik lagi dengan Islam. Gitu kan. Dan kemudian protes dengan masalah konten kreator saya. Pada depannya terjadi perdebatan. Ya pada akhirnya ya mereka nggak bisa berdebat apa-apa Pak, karena mereka nggak punya dalil. Sedangkan saya berikan pemahaman, nggak tahu. Sedangkan kakak saya yang Ustaz justru malah tahu, malah justru ngebantuin. Ya pada akhirnya ngebantuin saya ngejelasin kakak saya yang satunya. Jadi perdebatan sendiri di kakak saya sendiri jadinya gitu. Karena ketika saya memberikan penjelasan, yang kakak saya awam nggak ngerti-ngerti. Sementara kakak saya yang Ustaz justru paham, begitu Pak. Bu Fatima, apakah Bu Fatima merasa meninggalkan Islam atau tidak percaya kepada iman Islam? Ya, itu tadi Pak, pergumulan saya di awal, saya kan selalu takut dengan ancaman neraka. Ustaz saya itu selalu menceritakan tentang neraka, takut gitu saya diceritakan neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Makanya saya banyak mempertanyakan kepada guru saya, apakah Nabi Muhammad sudah masuk ke surga? Saya bertanya. Ustaz saya mengatakan belum tentu. Nah, di situ menjadi gejolak batin lagi di diri saya, yang membuat saya terus mencari diri saya. Oh, Ustaz ini kurang ilmu. Jadi nggak ada ceritanya saya punya niat keluar dari Kristen dan Islam, itu nggak ada. Tetapi bagi saya, Ustaz ini kurang ilmu. Makanya saya sampai mencari ilmu terus di Ustaz yang lain sampai saya pada akhirnya merantau. Nah, merantau pun saya juga ngobrol sama Ustaz, jawabannya tetap sama. Pada akhirnya saya dipertemukan yang tadi, kelompok-kelompok organisasi itu tadi, yang membuat saya nyaman, yang membuat saya terjawab. Begitu Pak. Iya. Karena untuk masuk surga memang harus jihad. Ya. Jadi sebetulnya Ibu Fatima ini tidak lagi mengimani Islam, ya kan? Ya. Tidak lagi mengimani, tapi tidak meninggalkan Islam. Kenapa? Karena
saya melihat di konten-kontennya Ibu Fatima masih tetap belajar dan menggali, ya kan? Karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dulu muncul, ya kita masih tetap menggali dan belajar, tapi tidak lagi mengimani, gitu ya. Nah, Bu Fatima, bagaimana Bu Fatima bertahan dalam penolakan, baik itu di keluarga maupun juga ketika datang kepada komunitas Kristen? Bagaimana cara Ibu Fatima itu bertahan? Ya lagi-lagi kita kalau mengadakan diri sendiri jelas tidak mampu, Pak. Saya berpikir begini, keselamatan jauh lebih penting, dan itu adalah harga yang harus saya bayar dibandingkan saya harus mengalami kematian kekal di dalam neraka. Dan pada saat itu saya memiliki perspektif bahwa Yesus yang tidak berdosa saja dia melakukan untuk manusia supaya kita tidak mengalami ini. Kenapa kita hanya dikasih penderitaan seperti ini sasa? Dan itu selalu menguatkan saya. Jadi berbagai macam penderitaan, tekanan bagi saya tidak sebanding dengan keselamatan. Oke Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke narasumber, kami masih menunggu. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan buku kesaksian dari Ibu Fatima, bisa menghubungi kami atau menghubungi Ibu Fatima di channel Fatima Sadia. Ya. Bapak Ibu bisa menghubungi untuk minta buku, mendapatkan buku kesaksian dari Ibu Fatima. Nah, saya punya buku nih, ya, Harga Sebuah Keputusan. Jumpa Isa Masih, Aku Masuk Bui. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan buku ini, silakan menghubungi kami. Ada nomor yang bisa dihubungi di kolom deskripsi. Nah, Ibu Fatima, ya, hari-hari ini Ibu Fatima begitu begitu semangat dalam berapologet. Bahkan kalau saya lihat konten-kontennya itu, ada orang bilang ngeri-ngeri sedap. Ya. Apa sebetulnya tujuan daripada Ibu Fatima dengan konten-konten itu? Baik. Jadi tujuan saya pertama-tama jelas saya tidak memiliki rasa dasar kebencian sama sekali terhadap Islam. Justru konten-konten saya bersama rekan-rekan saya yang selalu menyajikan data-data yang valid itu juga berasal dari data-data Muslim sendiri. Nah, tujuan saya adalah supaya umat itu jangan selalu dibohongi. Karena kalau punya sebuah kitab hanya diperuntukkan untuk para ulama-ulamanya saja, Pak. Tentu umat akan hanya iya doang. Kalau ternyata sebagian data disembunyikan, tidak disampaikan. Data-data yang hanya dipilih-pilih saja untuk bisa membius umat dengan narasi kebohongan. Nah, data-data yang kami buka itu tujuannya untuk memberitahukan yang sesungguhnya. Sekarang ini kan era keterbukaan ya, dan dengan IT yang semakin canggih hari ini nggak ada lagi yang tersembunyi, semua datanya sudah tersedia ya. Nah, selama Ibu Fatima membuat konten, adakah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, semacam ancaman, intimidasi, ataupun mungkin persekusi? Ada? Ya. Sempat beberapa waktu lalu seperti itu ya, tapi saya pada akhirnya ya cari aman dulu. Nah, nanti keadaan bagaimana saya pulang kembali, tapi kalau yang bagaimana nanti ada seperti apa saya pergi lagi, begitu aja terus, Pak. Oh, apakah Ibu Fatima tidak merasa takut? Ya, sebenarnya gimana ya, namanya kita manusia ya, Pak, ya, manusia biasa ya, pasti ada rasa khawatir. Hanya saja saya kan menggunakan porsi yang standar. Cara berapologi saya menggunakan porsi yang standar. Dan saya juga menggunakan disclaimer untuk mengetahui tujuan saya berkonten ini apa. Dan saya juga meminta mereka untuk membantah apa yang saya katakan apakah salah. Dan saya selalu juga terbuka untuk memberikan link akses masuk untuk mereka berdiskusi dengan saya. Nah itu Pak. Jadi kalau misalkan mereka tidak berani membantah, kenapa kalau harus dipersekusi begitu? Itu dengan saya begitu. Iya.
Sebab untuk di negara kita ini ya, kita sama-sama tahu bahwa kalau dulu ada undang-undang penistaan agama, dan itu sempat saya alami tahun 92, saya diajukan ke pengadilan dan kemudian berakhir dengan 4 tahun 6 bulan di penjara. Nah, hari ini juga ada undang-undang IT yang semacam menjaga katanya kehidupan kerukunan beragama. Tapi saya melihat hari ini ya, semua undang-undang itu, baik yang dulu undang-undang penistaan agama dan hari ini juga adalah undang-undang IT, lebih cenderung diperlakukan secara tajam kepada kelompok minoritas, walaupun kelompok minoritas itu hanya menjawab, sifatnya menjawab dan memberikan pencerahan, meluruskan kesalahpahaman saudara-saudara kita itu. Ya, apa tidak bisa kita meluruskan kesalahpahaman itu? Nah, sementara di pihak sana itu, pihak sebelah, di tempat kita yang dulu, dengan bangganya, dengan semangatnya berbicara tentang Injil, bahkan ada hari ini orang yang sudah mualaf, tapi masih terus bicara tentang Injil, ya, terus bicara tentang iman Kristen yang waktu kita ini yang dari Muslim mendengar itu kita ketawa malah, jadi kayak lawak-lawak gitu loh. Sama sekali kita tidak pernah ada sakit hati, sebab ketika kita sudah jadi Kristen, nggak ada lagi itu sakit hati, ya. Walaupun orang yang memusuhi kita, membuli, ya, mendiskreditkan Tuhan Yesus, ya, kita nggak pernah ada sakit hati. Karena bagi kami sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena seperti yang diulang-ulangi tadi oleh Ibu Fatimah, bahwa kita sudah menerima jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu kebanggaan kita. Dan kita tidak peduli apa yang akan terjadi. Ya? Dan kalau hari ini kita seperti Ibu Fatimah ini buat konten, itu sebenarnya menjawab, ya, dan meluruskan kesalahpahaman. Ya, dan beliau juga punya data yang beliau berbicara, ya, dengan data yang ada, yang lengkap. Nah, Bu Fatimah, apa harapan Ibu Fatimah ke depan? Ya, untuk harapan ke depan kita para apologet Kristen tetap bersatu, jangan saling menyerang, karena perbedaan itu sudah menjadi biasa. Biarlah mungkin dari perbedaan itu, ya, kita mencoba untuk bisa memahami dan jangan saling menghakimi, terutama para mutadin, yang dimana kita dulunya adalah orang-orang yang belum menerima keselamatan. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, sebagai bentuk ucapan syukur adalah saling bersatu dan jangan saling menjatuhkan. Dan pengharapan kita adalah para pejuang-pejuang Laskar Kristus, ayo kita terus semangat berjalan bersama dengan metode dan juga talenta-talenta yang berbeda-beda. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Nah, kalau tujuan kita untuk memuliakan diri sendiri, maka kita akan menjadi sosok yang selalu merasa benar sendiri. Tetapi ketika kita ingin menyampaikan dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, maka segala yang kelemahan dan keburukan ada di diri kita, tetapi segala kelebihan dan kemuliaan hanya milik Tuhan. Gitu, Pak. Bu Fatimah, apa harapan Ibu Fatimah terhadap bangsa ini? Harapan bangsa ini yang pertama adalah kalau negara ini ingin maju, maka terbukalah untuk demi kemajuan negara. Jangan pilih kasih tebang pilih bahwa agamanya apa, dilihat dari agamanya apa, tetapi bagaimana potensi orang tersebut untuk memajukan negara. Lalu kemudian jangan lagi tebang pilih dalam memberikan keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dilaksanakan. Jangan hanya justru mendiskriminasi orang-orang di luar agama mayoritas, seolah-olah kita minoritas adalah orang imigran, penumpang. Padahal kami juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dan juga bisa menerima kebebasan di dalam berbicara dan juga dalam bertindak seperti halnya yang ditentukan oleh negara ini, begitu Pak. Sesuai aturan negara ini.
Bu Fatima, apa harapan Ibu Fatima terhadap mereka yang salah dalam memahami iman Kristen? Kayaknya dari dulu ya, dan zaman saya masih kecil juga, Ibu Fatima masih kecil, masih ada di lingkungan Muslim, ya kayaknya dari dulu sampai hari ini kita cuma itu melulu ya di sekitar apakah Yesus Tuhan, lalu orang Kristen punya Allah tiga, ya kan? Nah, sudah berapa lama Ibu menjelaskan bahwa orang Kristen tuh jangan kita menyembah ya, percaya kepada Allah tiga, membayangkan pun gak pernah ada kan? Ya kan? Membayangkan pun kalau kita punya Allah tiga itu kan gak ada, ya? Bahwa orang Kristen itu tidak seprimitif yang dikira oleh orang-orang Islam kita punya Allah tiga. Lah, kan kita punya negara ini adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Sebenarnya dari situ aja sudah bahwa orang Kristen juga percaya satu Allah. Ya kan? Jangankan orang Kristen, setan pun percaya Allah itu satu kan? Ya kan? Ya. Ya. Dan karena itu orang Kristen tidak pernah ada dalam pemahaman orang Kristen bahwa orang Kristen itu punya Allahnya tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, apa harapan Bu Fatima terhadap mereka yang salah dalam memahami iman Kristen yang sebetulnya dari dulu itu aja? Ya, kalau harapan ya kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya kepada Muslim. Hanya saja mungkin pemberitahuan bahwa iman Kristen itu tidak fokus kepada jumlah Tuhan itu ada berapa. Ya. Tapi fokus ke Kristen adalah bagaimana Tuhan itu. Ya. Apakah Tuhan itu eksis? Apakah Tuhan itu hidup? Apakah Tuhan itu peduli dengan umatnya? Itu yang harus kita tanyakan. Jadi kalau kita sibuk menyembah Tuhan dan fokus kepada menghitung jumlahnya Tuhan berapa, kita adalah orang-orang yang tertinggal dan belum mengalami perkenalan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengerti apa sih tujuan Tuhan terhadap manusia, kalau kita sudah mengerti itu, kita tidak akan lagi terpaku dengan jumlah Tuhan kita berapa. Masa sampai kiamat kita masih menghitung jumlah Tuhan kita berapa? Ya. Tuhan kita, Tuhan itu Esa, itu jelas tahu. Tetapi apakah kamu tahu bagaimana Tuhan itu? Kalau kita menganggap bahwa Tuhan kita selalu mengutuki orang-orang yang tidak menyembahnya, Tuhan kita selalu fokus untuk bagaimana cara bisa masuk neraka, ya jangan disembah. Karena Tuhan yang mengangkat kita, Dia akan mengasihi ciptaannya sendiri. Dan bagaimana dia cara mengasihi ciptaan sendiri? Apakah dia cuma nangkring di atas, kemudian dia hanya pengen disembah? Enggak. Dia betul-betul menyatakan dan menyatakan diri sebagai Tuhan. Dia datang dan dia menyatakan, aku adalah aku. Dia berbicara kepada para nabi, ya kan, dalam Keluaran 3:14, aku adalah aku. Dia berbicara langsung kepada para nabi, kemudian menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh para nabi. Para nabi mencatat bagaimana rencananya untuk kedepannya. Maka dia yang terdahulu dan dia yang terkemudian adalah yang sama, kan begitu kan? Lalu proses bagaimana Tuhan menepati perkataannya. Tuhan menepati perkataannya bahwa firman itu datang ke dunia sebagai manusia. Nah, masalahnya Pak, kalau kita bicara tentang pemahaman mereka di sana dan di sini, kalau mereka masih menggunakan garis pemahaman dari segi pandang Islam, ya nggak bisa nyambung. Makanya kenapa kita apalagi terus ayo kita bersatu dan kita terus semangat untuk memberikan edukasi bagaimana pandangan Kristen. Dan tentunya kita harus mengetahui bagaimana pandangan Islam selama ini. Kalau kedua kitab itu kita bisa membuat perbandingan, maka lama-lama mereka akan mengerti, oh begitu ya. Kalau kita tidak memahami dari kedua kitab ini, bagaimana kita bisa memberikan edukasi? Begitu Pak. Tapi sebetulnya tuduhan itu sejak dulu sampai hari ini masih tetap ada. Sementara bangsa kita ini kan punya Kementerian Agama. Nah, sangat miris bahwa kalau orang-orang yang ada di Kementerian Agama itu tidak mengerti apa yang dipahami oleh orang Kristen, ya, dan kemudian mengajarkan hal yang salah kepada murid-murid. Ini kan bukan sesuatu yang membuat bangsa ini nggak pernah beres soal ketuhanan dari dulu sampai hari ini. Ya, sementara orang Kristen ya tetap tidak pernah goyah dengan
rumusan Allah Tritunggal itu, ya. Dan banyak juga orang-orang seperti kita ini yang ketika kita jadi Kristen, kita nggak peduli dengan tuduhan-tuduhan itu, karena kita pertama-tama pasti yang membuat hati kita terpikat itu adalah tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi apa harapan Ibu Fatima terhadap bangsa ini, terutama Kementerian Agama yang sampai hari ini kok nggak ngerti tentang iman Kristen? Bahwa orang Kristen itu bicara tentang Allah Tritunggal itu bukan bicara soal keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Nah, bagaimana itu, Bu Fatima? Ya, kalau saya sih pesannya sebaiknya Kementerian Agama itu merevisi tafsir-tafsir yang mengambil dari kitab-kitab. Karena jelas itu akan menjadi konflik. Di mana tidak konflik? Karena di satu sisi Quran itu jelas-jelas menjadi penyangkalan iman Kristen kan. Yesus disalib, ternyata disalib tidak disalib. Tetapi giliran mencari pembenaran, baru mereka menggunakan dalil-dalil yang dianggapnya itu kayaknya sepaham dengan Islam. Barulah ditaruh di dalam tafsir. Nah itu nggak bagus. Hal demikian itu akan seolah melecehkan iman Kristen. Jadi menurut saya, masukan saya adalah Kemenak harus merevisi dari penafsir-penafsir dari yang terambil dari kitab-kitab gitu. Oke, sampai saat ini nggak ada yang masuk bertanya kepada narasumber, mungkin karena mereka sudah sangat mengenal Ibu Fatima dan mereka sudah cukup dicerahkan dengan konten-konten yang ada di YouTube-nya Ibu Fatima. Nah, mungkin kita akan segera mengakhiri live kita malam hari ini, tapi ada satu lagi pertanyaan dari saya. Apa pesan Ibu Fatima untuk mereka yang sedang mengalami hal yang serupa dengan Ibu Fatima? Artinya mereka sedang mencari-cari dan mungkin sudah menemukan kebenaran, tapi masih belum berani untuk mengambil keputusan. Karena bagi mereka keputusan itu sangat berisiko. Gitu. Apa pesan Ibu Fatima terhadap mereka? Ya, untuk teman-teman saya yang mungkin mengalami persoalan atau pergumulan seperti halnya saya dengan Pak Rusli juga ya. Tapi sebelumnya mohon maaf dulu nih Pak Rusli, saya dalam berkesaksian tadi kurang mengalir. Mungkin nanti bisa diperbarui ya. Sepertinya masih kurang lengkap gitu ya. Nah, oke. Pesan saya bagi teman-teman yang mengalami permasalahan seperti halnya saya dengan Pak Rusli, pergumulan ketika kita mendapat tantangan untuk menuju kepada Kristus. Teman-teman ingat bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada kenyamanan atau kesenangan di dunia ini. Kamu bisa aman, kamu bisa dirangkul oleh banyak orang di sekitar kamu, karena kamu menjadi bagian mereka. Tetapi untuk menemukan kebenaran, kamu harus siap tersisih sebagai harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Pergumulan apapun, persoalan apapun yang sebenarnya banyak sekali yang saya alami dari pengalaman saya pribadi, perjalanan menuju kepada Kristus, ya itu memang nggak mudah. Kita mungkin pertama kali baru dilatih Tuhan berjalan atau berbicara, lalu berjalan dan sebagainya. Ini adalah tahap-tahap di mana kita mengikuti Kristus. Kita baru pertama kali mungkin hanya baru mengenal Yesus Tuhan. Tetapi dengan perjalanan hidup kamu akan diajar bagaimana maunya Tuhan. Nah itu adalah proses. Kamu akan ditempa dengan masalah. Kamu mungkin akan ditempa dengan penghinaan dan masalah perekonomian atau apapun itu. Yang terkadang di situ memang membuat keputusasaan dalam setiap persoalan itu. Tetapi ingat saudaraku, biarlah pengalaman orang-orang yang sudah punya pengalaman. Salah satunya tadi saya pernah punya pengalaman putus asa. Jangan ditiru. Tetapi di situ saya mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam pergumulan saya tersebut, sehingga membuat saya dikuatkan dan saya kembali teguh berpegang prinsip bahwa Kristus adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Tuhan yang selalu hadir dalam pergumulan kita, permasalahan kita nggak membiarkan sendiri. Tuhan yang selalu ingin
masuk di dalam permasalahan kita. Kalau kita membuka hati pikiran kita, andalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan bekerja. Tapi ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka kita akan capek sendiri dan kita akan mengalami keputusasaan. Jadi saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mungkin hari ini ada yang baru percaya kepada Kristus, tapi di tengah-tengah keluarga saya gimana ya, saya pengen Kristen, tapi keluarga saya menolak dan lain sebagainya. Menurut kamu, kalau memang kamu mengatakan bahwa saya cukup, saya lebih baik jadi orang miskin, saya lebih baik sendiri, saya cuma hanya bekerja seadanya, saya dapat makan, tetapi saya mendapatkan kasih karunia Kristus yang tidak bisa disetarakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Begitu. Ya, Bu Fatima, ini paling terakhir langsung dilanjutkan dengan closing statement. Bagaimana menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh kebencian? Nah, kalau kita menjaga hati supaya tidak dipenuhi dengan kebencian, pertama ingat bahwa Yesus di kayu salib telah menanggung setiap dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia. Pelanggaran manusia tidak terhitung kesalahannya. Apalagi kesalahan-kesalahan kita yang juga bisa kita lakukan secara sadar dan tidak sadar kepada orang lain. Maka sebabnya kita juga jangan menyimpan kesalahan orang terhadap di dalam hati kita. Karena setiap manusia, Pak, pasti punya kesalahan. Nah, untuk kita menjaga hati supaya kita tidak membenci, ingatlah kesalahan kita terlebih dahulu. Ingatlah pelanggaran dosa kita terdahulu. Dan ingat juga bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam diri setiap pribadi itu jauh lebih memberikan contoh yang signifikan bahwa kita tidak boleh menyimpan dendam, melainkan mensyukuri kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan setiap pribadi manusia. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Fatima dan Bapak Ibu. Dukunglah pelayanan kami secara khusus Bu Fatima di channel Fatima Sadia. Silakan dikunjungi di sana. Dan jika Bapak Ibu mau mendukung dalam doa dan dalam apa saja untuk membantu beliau untuk bikin konten dan seterusnya, silakan kunjungi di sana, di channelnya. Di sana ada alamat-alamat, mungkin nomor akunnya juga ada di sana. Dan Bapak Ibu juga dukung pelayanan saya di channel ini melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, setiap pilihan hidup membawa konsekuensi. Malam ini kita belajar tentang keberanian, kehilangan, dan keteguhan hati. Dan jika tayangan ini menyentuh hati Bapak Ibu semuanya, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan sanggup menjangkau siapa saja. Bahkan orang yang dulu paling membenci nama Yesus sekalipun. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dijamah oleh Tuhan. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dipulihkan oleh kasih-Nya. Perjalanan muslimah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menghadapi penolakan, hinaan, bahkan kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Namun di tengah semua itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu damai sejahtera dan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia mungkin menawarkan banyak aturan, banyak jalan, dan banyak janji, tetapi hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan ketenangan bagi jiwa yang letih dan kepastian hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika seseorang benar-benar mengalami kasih Tuhan secara pribadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, mungkin hari ini kita juga sedang mencari jawaban, sedang bergumul dengan ketakutan, atau sedang mempertanyakan keselamatan hidup kita. Jangan takut untuk mencari kebenaran. Jangan takut datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Ingatlah, Tuhan melihat hati manusia. Bukan seberapa sempurna masa lalu kita, tetapi seberapa sungguh kita mau datang kepadanya. Kesaksian ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dan mampu mengubah hidup seseorang secara luar biasa. Ya teman-teman yang terkasih, kiranya melalui kesaksian ini, kita
dikuatkan, banyak orang diberkati dan dikuatkan, dipulihkan, dan mulai mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Jika video ini memberkati teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang mendengar kesaksian yang menguatkan iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.